Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Bim Is, belajar matematika lebih mudah. Biar tadi kami akan selanjutkan pembahasannya mengenai bab segi 4 dan segi 3 bagian kedua kelas 7 semester 2. Khususnya kali ini akan dibahas tentang segitiga ya. Untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa untuk di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita mulai. Materi pembelajaran kita kali ini adalah kompetensi dasarnya pernah kita singgung di pertemuan yang lalu. Tujuan pelajarannya yang akan kita capai adalah, bisa kita baca. Baik, kita masuk kepada segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya segitiga pengaman mobil, hiasan rumah, dan bagian depan atap rumah ya. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, 1, 2, 3 ya, dan punya 3 buah titik sudut. Titik sudut K, titik sudut L, dan titik sudut M. Ya, sama dengan ini ya. Baik. Jenis-jenis segitiga. Pertama, jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Kita lihat ya. Baik, ini ada segitiga sebarang ya, karena semua sisinya tidak sama panjangnya. Ada lagi segitiga sama kaki, ada 2 sisi yang sama panjang ya. Berikutnya segitiga sama sisi, 3 sisinya sama panjang atau semua sisinya sama panjang. Baik, jenis-jenis segitiga berikutnya berdasarkan atau ditinjau dari besar sudutnya. Pertama ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu besarnya di antara 0 dan 90. Ini semua sudutnya di antara 0 dan 90 ya. Baik, yang kedua berdasarkan sudutnya ada segitiga tumpul. Ini contohnya. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Itu besarnya di antara 90 dan 180. Ini contohnya ya. Besarnya di antara 90 dan 180 derajat. Baik, yang ketiga, segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya ini merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat ya. Jenis yang ketiga berdasarkan atau ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Pertama ada segitiga siku-siku sama kaki ya. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang ya, dan salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat di sini ya. Ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya masih ya. Nah, ada segitiga tumpul sama kaki. Jadi segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang ini ya, dan salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul ya, di antara 90 dan 180 derajat. Oke. Nah, contoh soalnya, tentukan jenis segitiga berikut dengan memberikan alasannya. Jawab. Segitiga PQR adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena ada 2 sisinya yang sama panjang. PQ 8, RQ juga 8. Nah, yang berikutnya ABC, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sudutnya sama, 60, 60, 60, maka segitiga itulah segitiga sama sisi. Nah, yang C, inilah segitiga siku-siku ya. Kenapa? Karena ada sudutnya yang 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, berikutnya sifat-sifat segitiga istimewa. Segitiga istimewa adalah segitiga yang punya sifat-sifat khusus. Dalam hal ini yang termasuk segitiga istimewa adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Yang pertama, sifat-sifat segitiga siku-siku. Ya, mudah saja. Besar salah satu sudut pada segitiga siku-siku adalah 90 derajat nih ya, atau siku-siku. Berikutnya yang kedua, sifat-sifat segitiga sama kaki.
mempunyai dua buah sisi yang sama panjang. Ini ada dua sisi yang sama panjang dan dua buah sudut yang sama besar, ya. Kemudian mempunyai sebuah sumbu simetri, ini ya, sumbu simetri nanti menjadi simetri lipat, ya. Yang ketiga, sifat-sifat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai tiga buah sisi yang sama panjang, ini ya, 1, 2, 3 sisi, dan tiga buah sudut yang sama besar. Sudut D, sudut E, sudut F sama besar. Kemudian mempunyai tiga sumbu simetri, ya. Ini yang garis warna biru, ada tiga, ya, sumbu simetri, bisa dilipat simetris, ya. Berikutnya jumlah sudut-sudut segitiga, ya. Jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat, ini kalau jumlah. Maka ini kita jelaskan lagi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat, ya. Baik, kita lihat contoh nomor 2. Diketahui segitiga KLM jika besar sudut K 40 derajat, sudut L 68 derajat, maka besar sudut M adalah berapa? Nah, kita tahu bahwa tadi jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Maka kita jumlah saja. Ya, jumlahnya 180 semuanya nih, KLM sudutnya, ya. Kita tulis yang diketahui, sudut K-nya 42, sudut L-nya 68. Tinggal ditanya adalah sudut M, ya. Ini kan bisa dijumlah. Ini 110, ya. Berarti mencari besar sudut M plus pindah ruas menyeberangi sama dengan jadi min, ya. Jadi 180 min 110 atau dikurang jadinya 70 derajat. Oke. Contoh berikutnya nomor 3, perhatikan gambar segitiga DEF berikut, ya. Pada segitiga DEF tersebut nilai X-nya adalah berapa? Besar sudut DF-nya berapa? Ya. Kita lihat dengan prinsip yang sama seperti nomor 2 tadi. Dalam satu segitiga kan jumlah ketiga sudutnya 180 derajat, ya. Maka kita jumlah saja ini semuanya. X tambah 2X ditambah 3X adalah 180. Ini kalau nggak punya angka depan huruf kan angkanya 1, ya. 1X tambah 2X tambah 3X adalah 6X, ya. Nah, ini 6X artinya 6 kali X. Lawan perkalian kan pembagian. Berarti untuk mencari X-nya kita bagi saja. 180 kita bagi 6 adalah 30 derajat X-nya, ya. Selesai pertanyaannya A. Kita jawab yang B. Besar sudut DF. DF mana, lihat. Lihat kalau 3 huruf sudut ini, lihat huruf tengahnya, ya. Di situ letak sudutnya. DEF. Mana? Di E, ya. Di D E F, di E di huruf tengahnya. 3X, ya. Oke. Ini 3X kan 3 dikali X. Tadi X-nya dapat kan 30, ya. Jadi 3 dikali 30 sama dengan 90 derajat. Nah, berikutnya kita lanjutkan hubungan panjang sisi dengan besar sudut pada segitiga. Baik, pada setiap segitiga selalu berlaku bahwa jumlah dua buah sisinya selalu lebih panjang daripada sisi ketiga. Jika suatu segitiga memiliki sisi ABC, maka berlaku salah satu dari ketidaksamaan berikut. Ya, kalau dua sisi dijumlah selalu lebih besar daripada yang lain, ya. A tambah B lebih besar dari C, A tambah C lebih besar juga dari yang lain, B tambah C lebih besar dari yang lain, dari A, ya. Nah, ketidaksamaan tersebut disebut ketidaksamaan segitiga. Oke. Berikutnya, pada setiap segitiga berlaku sudut terbesar. Sudut terbesar ini misalnya terletak berhadapan dengan sisi terpanjang, ya. Sudut yang besar, yang lebar ini berhadapan dengan sisi yang paling panjang, begitu, ya. Sedangkan sudut terkecil, nah nih, sudut terkecil terletak berhadapan dengan sisi yang terpendek, ya kan, ini pendek nih, jelas, ya. Kalau yang sedang dengan yang sedang, begitu saja. Oke. Contoh soalnya, diketahui segitiga PQR dengan besar sudut P-nya 35 derajat, Q-nya 85 derajat, dan R-nya 60 derajat. Pada segitiga tersebut, sisi yang terpanjang yang mana?
Sisi yang terpendek yang mana juga ya. Tadi apa kita lihat? Sisi yang terpanjang jika menghadap sudut yang terbesar ya. Ini lebih mudah, kita gambar dulu segitiganya. Ini sisi yang terpanjang jika menghadap sudut yang terbesar ya. Ini paling besar sudutnya. Berarti sisi PR ya, yang terpanjang karena menghadap sudut yang terbesar. Oke ya, menghadap sudut yang terbesar. Baik, berikutnya sisi yang terpendek ya, berarti betul menghadap sudut yang terkecil. Mana sudut yang terkecil? Ini ya, 35. Berarti ini sisi yang terpendeknya QR. Jelas ya? Karena menghadap sudut yang terkecil, maka dialah sisi yang terpendek. Baik. Oh, ternyata ada cara cepatnya ya. Wow. Baik, begini. Tanpa gambar ya. Tanpa gambar kita bisa kerjakan. Kalau sisi terpanjang itu kan tadi patokannya menghadap sudut yang terbesar. Mana sudut yang terbesar di sini? 35, 85, 60. 85 ya. 85 punya Ki kan? Berarti huruf selain Ki apa? Berarti P dan R. Berarti yang terpanjang adalah sisi PR. Sisi yang terpendek adalah jika menghadap sudut yang terkecil kan? Mana sudut yang kecil? Ini ya. 35 derajat. Ini punyanya P. Berarti yang dihadapi adalah selain P, yaitu sisi apa tadi? QR ya, gitu saja. Berarti QR adalah sisi terpendek. Itu cara cepatnya begitu ya, tanpa gambar. Oke. Nah, berikutnya hubungan panjang sisi dengan besar sudut pada segitiga. Masih besar sudut luar suatu segitiga ini sama dengan jumlah dua sudut dalam sama dengan ini dijumlah ya, yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Kita tulis sudut luar adalah jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus, berarti bukan yang di sebelahnya sini ya. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut nilai P nya berapa? Tentukan dulu yang kosong ini berapa ini ya. Nanti dengan ini sering berpelurus, berarti dapatlah P nya. Oke, kita lihat, kita cari Q dulu di sini ya. Berarti kalau jumlah sudut dalam segitiga tadi berapa? 180 derajat ya. Berarti dalam segitiga ini jumlah 55 tambah 80 tambah Q adalah 180. Ini bisa dijumlah 135. Ini tetap, ini plus pindah ruas jadi min ya. Supaya angka dan angka digabung. Ini 180 min 135 adalah 45. Nah, Q-nya 45 dengan P saling berpelurus kan? Iya, kalau berpelurus jumlahnya apa waktu yang lalu? 180 derajat ya, di part pertama videonya. Baik. Nah, berarti tinggal masukkanlah Q-nya 45. Ini pindah ke sana plus 45 biar digabung dengan ini jadi min 45 ya. Ini 180 min 45 adalah 135 P-nya. Oke, selesai ya, dapat P-nya. Oh, ternyata cara cepat juga yang nomor 5 ya. Dengan aturan yang tadi, ini sudut dalam, ini sudut luar. Sudut luar adalah jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus begitu ya tadi. Berarti P ini adalah 55 tambah 80, selesai. Itu saja ya. Oke, atau 80 tambah 55. Jadi 135. Ya, jadi cukup singkat sekali dibandingkan dengan yang tadi ya. Wow. Baik. Oke, supaya lebih mahir lagi, silakan dicoba latihan-latihannya. Tadi sudah dicontohkan ya. Nomor berikutnya ini juga nomor 5. Baik, guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda untuk latihan ya. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like loncengnya. Jangan lupa juga di komen dan di share. Semoga kita semua sehat dan sukses. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.